Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wal dunya wal akhirah, dafi'atan likulli syarr wa jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa lam tihan min jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyatu ala man nawahu aslafuna salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 388 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang berbagai zikir yang tidak ditetapkan waktunya. Nah, kalau dahulu kita membahas tentang zikir tapi waktunya ditetapkan. Habis sholat, sebelum tidur. Nah, kalau ini tidak ditentukan waktunya. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhum mensahihkannya, meriwayatkan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kata sahabat Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal waraqi wa khairin lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullah. Artinya, maukah ku beritahukan kepada kalian tentang amal kalian yang terbaik dan tersuci di sisi Tuhan kalian,
paling tinggi derajatnya di antara derajat-derajat kalian, serta lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak, maupun daripada berjumpa musuh kalian lalu mereka potong leher kalian dan kalian potong leher mereka. Sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Nah, istilahnya mau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah, atau ingat selalu akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita renungkan, kita diberi Allah satu amalan yang mudah, tidak pakai modal pula, maksudnya tidak pakai modal duit, ya. Nah, waktunya pun bebas, keadaannya bebas, mau berjalan, mau berdiri, mau duduk, mau baring, terserah, ya. Lebih baik amalan ini ketimbang tadi kita bersedekah atau membelanjakan emas dan perak. Lebih baik daripada kita berperang, bertemu dengan musuh, dia bunuh kita kah, atau kita kah yang bunuh dia. Intinya berperang. Nah, apa amal ini? Zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata guru Bakit tuh, kalau mengingat Allah pakai mulut, maka kita tidak akan mampu terus menerus, karena kita punya keterbatasan, kita punya lelah, kita punya bosan. Jadi kalau kita cari zikir, kita katakan apa zikir kita yang paling senang, kan beda-beda tuh setiap orang. Maka kalau umpama dipaksakan, ya 3 jam itu hebat. Kita katakan zikir yang paling nyaman la ilaha illallah menurut kita. Coba bisa tak non stop 3 jam la ilaha illallah? Panas muntung, apalagi 24 jam, jelas tidak sanggup kita. Nah, yang paling nyaman kata beliau, ingat kepada Allah tuh pakai hati. Itu bisa nanti dilakukan tanpa putus-putus. Macam mana maksudnya? Kata beliau, setiap menyaksikan apa saja, setiap melihat apa saja, maka saksikanlah bahwa setiap yang kita lihat itu berada di bawah topangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apanya yang lestari ini? Lestari ini istilahnya masih hidup, masih berjalan, ya, masih bagus kelihatannya. Baik, terserah. Mau manusiakah yang kita lihat? Nah, umpama kita arahkan ke manusia. Nah, kan kita saksikan nih manusia seliweran di mana-mana, masih hidup mereka. Nah, kita menyaksikan mata kita manusia, tapi basirah kita, mata hati kita menyaksikan mereka itu berada di bawah topangan Allah. Kenapa masih hidup? Macam mana maksudnya berada di bawah topangan Allah nih? Maksudnya Allah tuh selalu melihati mereka, Allah selalu memandang kepada mereka, Allah selalu mendengar mereka, Allah selalu memelihara mereka. Sampai sekarang kehidupan mereka tuh ditopang oleh Allah. Dalam hal rezekinya selalu Allah jaga, pakaiannya, nafasnya, minumnya, tempat tinggalnya. Jadi melihat apapun, tidak akan pernah apapun itu terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi, seperti tidak lepas dari pemeliharaan, pandangan, pendengaran, penjagaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau modelnya mata hati kita melihat segala sesuatu itu seperti itu namanya kita zikrullah. Selalu ingat kepada Allah ta'ala. Jadi apa tadi yang kita lihat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi kalau yang kita contohkan manusia. Sekarang kita beralih, kan kalau manusia kan bernyawa tuh. Ambil contoh lain yang tidak bernyawa. Seperti kita melihat kipas angin nih di atas berputar, masih lestari. Nah, kan kita sadar tuh mata yang ada di wajah kita melihat kipas angin, tetapi basirah kita langsung memandang ada Allah yang menopang kipas angin nih. Makanya kipas angin ini sampai sekarang masih hidup. Allah yang memeliharanya. Allah bikin kabelnya tidak putus, Allah bikin tempatnya itu tidak bermasalah, artinya lancar-lancar saja, ya. Nah, sehingga
apa saja sekali lagi yang kita pandang, kita lihat, kita akan menyaksikan ada Allah Ta'ala berperan di situ, terutama dalam hal pemeliharaannya. Nah, jadi disitulah kita akan terus bisa mengingat Allah Ta'ala walaupun tidak pakai mulut. Nah, jadi di mana saja kita bisa kan tidak di mana-mana ini selalu ada makhluk Allah. Dari makhluk Allah yang kita pandang itulah akhirnya kita selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa lainnya mungkin masuk ke tauhid af'al, kita bisa menyaksikan perbuatan Allah yang ada pada makhluknya. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa tuh nanti 24 jam ya, walaupun kita guring. Karena kita guring itu pun memang kita tidak sadar, tetapi sebelum kita guring kita berzikir, kita ingat bahwa nanti ya Allah sebentar lagi aku akan guring, dan lagi-lagi Allah yang memelihara guring kita tuh. Alhamdulillah, istilahnya mulut kita tidak kemasukan kumbang, ya, kuping kita tidak kemasukan lipas, dipelihara oleh Allah Ta'ala di saat kita tidur. Kita kan tidak bisa lagi ngontrol badan kita, tapi kan kita sadar di saat kita tidur sekalipun pasti jantung kita berdetak, dia akan selalu memompa. Siapa yang mengendalikan pemompaan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, sirkulasi darah kita akan terus berputar mengalir. Siapa yang mengalirkan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di situ akan kita sadari Allah yang memelihara semua itu. Makanya kita tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhum meriwayatkan. Apa kata beliau? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Artinya zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Imam Ahmad dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Artinya ucapan yang paling disukai Allah Ta'ala ada 4, yaitu subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, dan Allahu Akbar 4. Nah, terjemahnya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar. Tidak ada salah satunya, maksudnya tidak membahayakan dengan salah satunya yang manapun yang engkau dahulukan. Artinya tidak apa-apa tuh. Ini dzikir ini susunannya memang sudah seperti ini, yang lazim. Tapi umpama kita otak-atik, kita mau ubah gitu, tidak apa-apa. Ya. Kita mau baca alhamdulillahnya kah duluan, atau kita baca la ilaha illallahnya kah duluan, atau kita baca Allahu Akbarnya kah duluan, tidak apa-apa. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah dengan yang manapun yang kalian mau mulai. Ya, cuman sudah lazimnya tadi susunnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini juga disebut al-baqiyatus shalihat. Ya, di Al-Qur'an itu al-baqiyatus shalihat. Zikir atau bacaan yang pendek, yang ringan, akan tetapi memiliki balasan yang banyak, yang besar, yang abadi. Nah, jadilah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, alhamdulillah Allah berikan ini kepada kita, tinggal kita mau apa tidak aja lagi mengamalkan. Nah, ini lagi-lagi nanti ujungnya baliknya ke taufik Allah. Kalau Allah kasih taufik, pasti kita bisa mengamalkan. Nah, kalau tidak, ya berarti sementaranya hanya sebatas pengetahuan saja. Ya.
Kemudian Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu meriwayatkan, alaikum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innahunna yahbutnal khotoya kama tahuttus syajaratu waraqaha. Artinya, hendaklah kalian suka membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar. Kenapa kita disuruh suka membaca ini oleh Rasulullah? Karena itu semua dapat menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Nah, kita lihat kalau pohon tuh udah tua, anunya maksudnya kering gitu ya, daunnya nanti dia berguguran. Nah, macam itulah dosa-dosa kita kalau kita baca ini nanti digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Adi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannati." Artinya, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ini simpelnya biasa begitu. Kalau dilengkapi, tidak ada daya menolak maksiat dan tidak ada kekuatan dalam melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita nih di hadapan kita ada kesempatan melakukan maksiat, kalau nak ngikutkan hawa nafsu pasti kita gawi nih, ya kita lakukan maksiat nih. Tahu-tahu kita berpikir wah ini dosa nih, Allah marah, akhirnya kita jauhi, kita mundur. Nah, tidak ada daya bisa mundur itu tadi, bisa menjauhi dari maksiat tadi, melainkan dengan pertolongan Allah. Sebagaimana kalau di hadapan kita ada kesempatan ketaatan, jam sebentar lagi kita akan melakukan sholat fardu isya. Nah, padahal kan di saat azan berkumandang bebas kita mau ngerjakan boleh, tidak pun ya haram. Lalu ternyata kemudian kita bisa mengerjakannya. Nah, itu pun dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau tidak pertolongan Allah tadi ada bisa. Semuanya dengan pertolongan Allah. Lalu apa memangnya kalau kita baca la haula wala quwata illa billah nih? Karena ia termasuk perbendaharaan surga, kekayaan surga. Kita kalau masuk surga, antara kita dengan orang lain, umpama sesama masuk surga tuh mesti akan beda dalam hal fasilitasnya, dalam hal kemewahannya, dalam hal tingkatan derajatnya, itu akan beda. Nah, termasuk yang bisa memewahkan surga ini, menyamankan surga, itu adalah membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar Sayyidah Juwairiyah, salah seorang istri Rasulullah radhiyallahu anha pada suatu pagi, yaitu pada saat beliau selesai sholat subuh. Jadi Rasulullah keluar dari rumah Sayyidah Juwairiyah setelah sholat subuh. Sedangkan ia, Sayyidah Juwairiyah, masih berada di tempat sholatnya, masih berzikir. Kemudian beliau kembali setelah tiba waktu duha. Jadi Rasulullah pergi lalu balik lagi. Waktu duha baru beliau datang lagi balik. Kalau di awal waktu duha, dari habis sembahyang subuh ini kira-kira setengah jam lebih juga ditinggalkan, ya. Nah, sedangkan Sayyidah Juwairiyah masih tetap duduk, artinya masih di atas sejadahnya, masih berzikir lah. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Juwairiyah, apakah engkau masih tetap dalam keadaan seperti ketika aku tinggalkan? Artinya dari tadi masih macam ini ya. Ya, ia menjawab iya. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang apabila ditimbang dengan apa-apa yang telah engkau ucapkan sejak pagi hari ini, niscaya lebih berat. Artinya bacaanku, kata Rasulullah, pahalanya lebih berat daripada bacaan yang engkau baca tadi. Padahal aku baca ringan, ya kata Rasulullah, cuma 4 kalimat yang diulang 3 kali. Nah, kalau dihitung pakai waktu, paling 1 menit, ya 4 kalimat. Kalau bolak sampai, mungkin tidak sampai semenit. Nah, apa dia kalimatnya? Yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 4,5 menit cuman paling mungkin, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan al-azim. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu cuma ulangi 3 kali. Nah, kalau diterjemahkan, Maha suci Allah dengan keterpujiannya atau segala puji baginya, sebanyak makhluknya, sebanyak bilangan makhluknya, dan sesuai keridhaannya, dan seberat arasy-Nya, serta sebilangan firman-firman-Nya, ya, atau kalimat-kalimatnya, firman-firman-Nya. Nah, itu cuman. Nah, ini kalau amalan model kayak begini nih, rugi kita kalau tidak ada ngamalkan tuh, ya. Kenapa? Karena ringan, ya. Jadi seakan secara syariatnya ada upaya dari kita, ya, usahakan sekuat tenaga mengamalkannya. Dan kalau ditengok daripada keterangan yang lain, kalimat ini hanya dibaca 3 kali itu di 2 waktu yang diletakkan oleh Imam Haddad di dalam Al-Wiridul Latif. 2 waktu itu cuman habis sholat subuh sama habis sholat asar, itu cuman, ya. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, dibikin dua-duanya, dua periwayatan tadi. Pertama kan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, riwayat kedua subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu saya ngisi pengajian kitab ini juga di tempat lain, tahu-tahu saya dihadang sama bapak-bapak di luar masjid. Mapak saya gitu, Ustaz katanya, apa yang Ustaz sampaikan tadi, alhamdulillah saya ngamalkan sudah Ustaz katanya. Alhamdulillah saya bilang, kapan ngamalkannya? Saya malah ngamalkannya setiap habis sembahyang. Jadi bukan hanya habis subuh sama asar, setiap habis sembahyang. Bagus saya bilang tuh, ya, doakan kami mudahan bisa juga mengamalkannya. Ya, amin. Kemudian Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ia berkata, kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku ajarkan kepada engkau yang mana apabila kalimat-kalimat itu engkau ucapkan sedangkan engkau mempunyai dosa sebanyak bilangan atom dzarrah bahasa Arabnya, ya, atom atau dzarrah ini bisa juga disebut biji sawi atau semut kecil, pokoknya yang terkecil tuh. Nah, kita bisa bayangkan, ya, walaupun dosa kita sebanyak itu, pasti kata Rasulullah, niscaya Allah akan mengampuni engkau. Lalu ucapkanlah la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cuma la ilaha illallahnya ada 3 kali yang disampok dengan sambungan kata-katanya tadi. Tapi insya Allah sekilas dengar kita familiar, ya, kata-katanya itu tidak langka gitu, tidak rasanya tidak payah kalau kita hafal, ya. Nah, sekali ulangi sekali lagi.
La ilaha illallahul aliyyul azim. Satu. La ilaha illallahul halimul karim. Dua. La ilaha illallah subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Tiga. Baru tutup ujungnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cuma ya. Nah, kalau udah hafal juga berulang-ulang aja baca, insyaallah nanti hafal sendiri itu kalau sudah biasa. Tiada Tuhan selain Allah yang maha mulia lagi maha agung. Tiada Tuhan selain Allah yang maha penyantun lagi maha pemurah. Tiada Tuhan selain Allah, maha suci Allah, Tuhan penguasa semesta langit dan Tuhan penguasa arasy yang agung. Semesta langitnya 7 lapis langit maksudnya. Dan bumi semestinya juga ada, tapi di sini tak ada bang buminya, memang langsung Tuhan penguasa arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu kira-kira kalau diterjemahkan seperti itu simpelnya. Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhum meriwayatkan sebuah hadis. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kuajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang mana sekiranya engkau mempunyai utang sebesar gunung." Ini wallahu alam bacanya apa? Sabir atau Subair, tulisannya begitu. Cuman saya ingat ini nih, nama gunung ini nih waktu kita belajar kitab mengenal Al-Asmaul Husna. Kan ketika Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Allah itu bertajalli, artinya Nabi Musa itu pengen melihat zat Allah. Kan sering kita dengar cerita itu. Namun Allah mengatakan, kau tidak bisa melihat aku. Kalau berkata-kata masih bisa, makanya disebut kalimullah. Tapi kalau nak nengok aku tidak bisa, kata Allah. Nah sekarang gini aja, kata Allah, kau lihat gunung tuh, kalau dia tetap di tempatnya aku bertajalli, kau bisa tuh kemungkinan bakal melihat aku. Tapi kalau dia tidak tetap, maka kau tidak akan bisa. Akhirnya kan dalam kitab mengenal Al-Asmaul Husna itu Allah menyingkap tabir hijab nurnya itu, nur zatnya itu dibuka Allah sedikit aja, seukuran lubang jarum. Ada satu riwayat lagi mengatakan sebesar ujung jari kelingking. Apa yang terjadi ketika Allah buka hijabnya, hijab nur cahaya zatnya itu memancar ke gunung tuh, langsung meledak gunung tuh menjadi 8 pecahan. Nah, salah satunya seingat saya ini Tabir ini tadi. Jadi gunung itu termasuk gunung-gunung surga. Termasuklah yang di Mekah atau di Madinah tuh ada gunung-gunung, ada kan gunung Uhud. Nah, itu termasuk pecahannya. Jadi yang kita bisa bayangkan betapa besarnya gunung yang meledak ketika Allah bertajalli tadi itu di hadapan Nabi Musa. Nah, di sini disebutkan, maukah kuajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang mana sekiranya engkau mempunyai hutang sebesar gunung Sabir. Tadi kita mohon maaf kalau saya salah ya, anggaplah kita baca Sabir ya. Niscaya Allah akan mudahkan engkau untuk melunasinya. Ini kayaknya ini amalan pelunas hutang deh kalau kita punya. Aku menjawab, maksudnya Sayyidina Ali menjawab, tentu ya. Ucapkanlah Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu cuman saya ulangi, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, di sini ada bahasa akfini bihalalika. Kalau yang dari Abah Guru Sukumpul itu saya itu yang amalannya rutin saya baca di hari Jumat 70 kali. Waktunya bebas kata beliau, yang penting hari Jumat.
Itu termasuk amalan pelancar rezeki juga. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Itu yang 70 tuh yang saya amalkan. Kalau yang di masjid-masjid kan 4 kali setiap habis sembahyang. Itu perasaan saya ada juga imam-imam atau tetuha-tetuha yang tidak baca itu sayang lah menurut saya. Itu amalan warid ya, diajarkan guru-guru kita. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. 4 kali cuma dibaca. Jadi kalau di habis masjid di Jumatan gitu kita baca dimanapun kita Jumatan imam baca itu senang saya. Ya berarti sudah mengamalkan 4 kali. Nah baru nanti biasanya amalan ini saya baca setelah Jumatan atau habis asar, nyampuk dengan amalan baca sholawat 80 kali yang menghapus dosa 80 tahun. Awak sadar bang banyak berdosa. Mumpung ada amalan dari beberapa ulama, amalkanlah lagi. Yang 80 tahun tuh itu juga ada beberapa versi. Nah kalau yang dapatkan dari Habib Umar tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu cuman. Tapi 80 kali. Kapan? Habis sembahyang asar. Hari Jumat. Maka itu berfungsi untuk menghapus dosa 80 tahun. Nah, kalau ada ulama bilang gitu, insyaallah bihaulillah wa quwwatih kita amalkan. Ya, udara amal ini banyak nih amal-amalan, tapi mak awak ngukur-ngukur lah yang sekira-kira awak mau kepayahan dewek, nah minta maaf lahir batin lah, seakan-akan tidak bisa mengamalkannya secara istiqomah. Kalau sesekali mungkin bisa lah, tapi kalau yang sudah bisa sifatnya agak mudah nih, nah itu aja diamalkan. Wa ingkola kan, yang paling baik amal itu adalah istiqomah adwa muha wa ingkola, sekalipun sedikit. Jadi usahakan kita punya amalan yang sifatnya istiqomah, walaupun tadi apa, walaupun sedikit. Nah kira-kira begitu. Nah ini kalau diterjemahkan, wahai Allah, cukupkanlah diriku dengan karunia halal dari Engkau tanpa membutuhkan kepada sesuatu yang Engkau haramkan. Maksudnya jauhkan Allah dari yang Engkau haramkan, dan jadikanlah diriku berkecukupan hanya dengan karunia Engkau tanpa berharap kepada selain Engkau. Nah itu kira-kira gitu tuh terjemah simpelnya. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan lah ya, karena hampir isya masuk. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat barakah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.